Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryo Priantama. Saya adalah mahasiswa program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan NIM 24064766502. Adapun dosen pengampunya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah, STM IPU. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 2 K3L, yakni mengenai safety case analysis dengan indikator berupa FTA atau fault tree analysis dan ETA, yakni event tree analysis method terhadap studi kasus keruntuhan tanggul dari Bendungan Situgintung di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang Selatan pada tahun 2009. Izin melanjutkan, Bapak, untuk outline yang akan saya sajikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, berupa deskripsi kasus keruntuhan Tanggul Situgintung. Yang kedua, identifikasi penyebab awal atau initiating cause terhadap keruntuhan Tanggul Situgintung. Adapun selanjutnya yakni skema pencegahan berupa preventif skenario, kemudian ada skema mitigasi berupa mitigative skenario, dan juga yang terakhir ada analisis penyebab utama atau root cause analysis. Baik, sebelumnya saya akan mencoba memutarkan salah satu video terkait dengan kejadian tragedi jebolnya Bendungan Situgintung. Rangkuman video amatir. Ya, baik. Itu tadi merupakan salah satu video amatir terkait dengan keruntuhan dari Bendungan Situgintung itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya, Bapak, izin saya menjelaskan terkait dengan keruntuhan pada Tanggul Situgintung. Jadi, bencana keruntuhan Situgintung ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Maret tahun 2009, tepatnya pada pukul 4.30. Hal ini terjadi, yakni berupa kejadian debris flow atau aliran debit banjir yang terjadi akibat keruntuhan bendungan dengan jebolnya tanggul selebar kurang lebih 65 meter disertai longsoran tanah pada gawir tanggul atau pada eh, permukaan badan tanggul. Longsoran ini sendiri memiliki panjang 3 sampai 7 meter, lebarnya 3 sampai 8 meter, dan juga memiliki tinggi 1 sampai 2,5 meter. Dan arah aliran dari banjir bandang ini adalah menuju ke arah utara dari Tanggul Situgintung, yakni meliputi daerah Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Barat. Kemudian terkait dengan morfologi wilayah, jadi di wilayah bencana ini terdapat potensi gerakan tanah dengan pola gerakan yang relatif rendah dengan morfologi berupa adanya lembah datar di hulu sungai dan juga bergelombang lemah di hilir dari bendungan yang kemudian merupakan aliran Sungai Pesanggerahan. Jadi penyebab utama keruntuhan tanggul menurut beberapa literatur disebutkan bahwasannya terjadi curah hujan yang tinggi pada sekitar catchment area atau di hulunya. Kemudian terjadi retakan pada tubuh tanggul dan terjadi limpasan air pada mercu tanggul atau pada puncak tanggul yang kemudian menyebabkan kejenuhan tanah. Jadi eh, karena ketidakkuatan dari Tanggul Situgintung ini sendiri,
Akhirnya menyebabkan jebol dan juga terjadi debris, aliran debris menuju ke hilir dari Situ Gintung yakni di Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Adapun data teknis bendungan Situ Gintung ini Bapak Ibu sekalian dapat lihat di gambar di sebelah kanan bawah, yakni berupa waduk, pelimpah, bendungan, dan juga saluran pengeluaran bawah. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian kami masuk ke proses hazard progression Situ Gintung Dam Bridge, yakni proses dari identifikasi bahaya yang terjadi pada Tanggul Situ Gintung ini sendiri. Kami mencoba untuk membagi ke dalam beberapa matriks, utamanya yang terkait dengan proses hazard, kemudian initiation cause, dan juga incident outcomes. Untuk proses hazard ini sendiri, proses hazard ini sendiri merupakan bahaya proses. Jadi awal mula penyebab daripada bahayanya itu sendiri, yakni yang pertama kami membagi kepada dua item berupa significant inventories of atau uh, significant inventories, yakni material-material apa saja yang menyebabkan hazard ini terjadi. Yang pertama ada volume besar air di tanggul dan juga ada tanah yang jenuh air. Kemudian ada physical condition, yakni kondisi fisik daripada tanggul Situ Gintung itu sendiri. Kondisi fisiknya ini relatif lerengnya terjal, kemudian material tanahnya lemah dan juga drainase pada sekitar tanggul ini buruk sehingga menyebabkan tanah tanggul menjadi jenuh. Kemudian kita masuk ke initiation causes, yakni penyebab awalnya. Jadi penyebab awalnya ini kami bagi kepada beberapa matriks, yakni yang pertama adalah containment failure, yakni kegagalan penahanan. Jadi kegagalan penahanan ini terjadi akibat retakan pada tanggul dan juga limpasan pada mercu bendungan. Kemudian ada loss of utilities, yakni eh, hilangnya atau rusaknya utilitas-utilitas sekitar yang berupa sistem drainase pada tanggul. Kemudian ada juga aspek human error. Human error ini merupakan kesalahan manusia. Karena pada kasus keruntuhan bendungan Situ Gintung ini cukup minim inspeksi yang dilakukan oleh petugas maupun laporan dari warga sehingga kejadian ini terjadi. Kemudian yang penyebab terakhir yakni external event yang berupa peristiwa yang disebabkan secara eksternal. Jadi keruntuhan secara eksternalnya juga disebabkan akibat curah hujan yang ekstrim dan juga erosi tanggul ini akibat penahanan daripada air banjir yang masuk. Kemudian matriks selanjutnya yakni incident outcomes. Jadi incident outcomes ini berupa hasil insiden atau luaran insiden. Jadi luaran insiden pada kasus keruntuhan bendungan Situ Gintung ini kami bagi menjadi dua aspek, yakni aspek loss event yang berupa jebolnya tanggul dan juga terjadinya aliran debris flow akibat jebolnya tanggul. Dan kejadian ini berimpact atau menyebabkan kepada kerusakan infrastruktur dan pemukiman, kemudian ada korban jiwa, kerugian ekonomi masyarakat sekitar, dan juga dampak lingkungan setelah terjadinya keruntuhan. Jadi dari matriks yang di kiri, kami membagi menjadi matriks per modes ya. Jadi per tahapan atau per sequence-nya ini. Kami bagi di atas ini adalah initiating causes. Jadi initiating causes ini merupakan eh, penyebab pemicu daripada keruntuhan bendungan Situ Gintung dan juga loss event. Loss event ini berupa peristiwa kehilangan yang terjadi akibat daripada keruntuhan bendungan Situ Gintung. Dari matriks di kanan ini kami membagi kepada tiga mode, yakni mode normal, abnormal, dan emergency. Tentunya ini juga sangat berkaitan daripada siklus penanganan bencana, yakni pra bencana pada saat kondisi bencana maupun kondisi pasca bencana.
Jadi daripada ketiga mode ini, kami juga membagi kepada initiating causes, yakni penyebab utama, kemudian critical systemnya, dan juga response action. Untuk initiating causes ini, dalam mode normal, artinya bendungan beroperasi secara optimal, yakni tidak ada tanda-tanda daripada keruntuhan bendungan dan juga keruntuhan maupun aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi. Ini masuk ke dalam optimal operation. Kemudian terkait dengan critical system ini yang harus senantiasa dipertahankan adalah bagaimana pemeliharaan tanggul dan drainase yang terdapat pada kawasan Situ Gintung ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Response actionnya yakni kegiatan yang bisa dilakukan pada saat mode normal yakni preventive maintenance. Jadi perawatan dan juga pencegahan. Jadi kedua aspek ini harus selalu dilakukan ketika eh, proses hazard ini masih dalam mode normal. Jadi ketika mode normal ini tentunya yang naik adalah increase cost. Jadi biaya untuk operasional dan pemeliharaannya dan juga monitoring dan pemeliharaan ini merupakan dua aspek yang harus diperhatikan daripada kelangsungan di proses hazard progression ini. Kemudian menginjak dan memasuki initiation causes. Jadi ada beberapa penyebab atau pemicu daripada keruntuhan bendungan berupa containment failure, kemudian loss of utilities, adanya human error dan external event ini, kemudian menyebabkan tingkatan daripada proses hazard progression ini naik mode menjadi mode abnormal. Di mana mode abnormal condition ini critical systemnya adalah identifikasi dan perbaikan rekahan. Jadi di sini di tahapan ini mungkin muncul anomali-anomali pembacaan ataupun tanda-tanda terkait dengan tanda-tanda keruntuhan bendungan, yakni berupa identifikasi dan perbaikan rekahan. Jadi seharusnya seyogyanya para warga ataupun petugas operasional dan pemeliharaan ini ketika mengetahui adanya rekahan pada tubuh bendungan Gintung ini, seharusnya mereka harus segera mengidentifikasi dan juga langsung melaporkan kepada pihak terkait agar eh, agar penanggulangan bencananya ini dapat berjalan lebih cepat, lebih dini. Jadi syukur-syukur tidak sampai bencana daripada keruntuhan itu terjadi. Jadi response action yang seharusnya dilakukan pada saat kondisi abnormal, yakni ketika terjadinya rekahan, maka eh, dilakukan response action berupa manual control dan troubleshooting. Jadi manual control, jadi dari mungkin dari teman-teman di operasional dan pemeliharaan bisa untuk melakukan manual control. Kemudian troubleshooting. Jadi troubleshooting terhadap initiating causes ini harus segera dilakukan. Jadi ketika mode abnormal ini ada deviasi atau perbedaan daripada target operating regionnya. Berupa yang pertama reduce production, yang kedua off spec product, yang ketiga no production dan juga equipment damage. Jadi keempat aspek ini yang berupa reduced production ini mungkin bisa jadi berupa kajian early release. Jadi ketika muka air daripada waduk itu naik, maka dilakukan perilisan debit banjir secara simultan. Jadi eh, untuk juga memperhatikan daripada ketahanan dari waduk ataupun timbunan daripada bendungan itu. Kemudian ospek produknya ini harus di off kan, jadi dinonaktifkan. Jadi dalam hal ini mungkin eh, harus direduksi dengan cara mengalihkan debit banjir yang masuk ke Situ Gintung ini ke sungai-sungai kecil yang lainnya. Kemudian no production. No production ini berarti produksi ataupun pengeluaran dan pemasukan yang terjadi itu harus diminimalkan sedini mungkin. Jadi supaya ketika debit banjir akibat curah hujan yang tinggi itu dialihkan keluar dan tidak masuk ke Situ Gintung.
Dan juga ada equipment damage yang berupa penanganan terkait dengan kerusakan yang terjadi pada kondisi abnormal. Kemudian setelah terjadi loss event, di sini loss eventnya berupa jebolnya tanggul dan juga terjadinya aliran debris flow akibat jebolnya tanggul ini. Berarti kita masuk ke mode emergency, di mana mode emergency ini secara initiating causes, penyebab utamanya kita menginjak ke mode emergency ini berupa jebolnya tanggul ataupun dam bridge. Jadi ketika tanggul jebol ini critical sistemnya, yakni mungkin dari para SKPD terkait maupun para stakeholder terkait melakukan evakuasi dan tanggap darurat. Jadi setelah mungkin ya terjadi dam break, para warga harus diungsikan sedini mungkin untuk menghindari jumlah korban maupun penduduk yang terkena risiko. Kemudian untuk response actionnya berupa evacuation and emergency responses. Jadi pada tahap emergency ini merupakan tahap-tahap darurat. Ketika terjadi loss event, kemudian naik ke tahapan emergency, ada beberapa aspek yang harus diperhitungkan. Yang pertama yakni loss of life, munculnya korban akibat keruntuhan bendungan. Kemudian ada environmental release yang berupa perbaikan lingkungan ya, seperti itu. Kemudian ada destruction of infrastructure, ini berupa kerusakan daripada infrastruktur yang terkait dan juga yang terakhir adalah evacuation and crisis response yang berupa bagaimana proses optimalisasi evakuasi dan juga respons krisis terhadap terjadinya proses hazard ini. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Kemudian pengkajian preventif skenario untuk kasus jebolnya Tanggul Situ Gintung ini, menurut pengamatan saya dalam video tersebut masih belum terinisiasi dengan baik. Seharusnya hal ini sudah dirancang dan juga diterapkan secara baik mengingat skenario preventif ini merupakan suatu konsepsi keamanan yang penting terhadap tanggul dan bendungan. Skenario preventif ini seharusnya sudah melibatkan lapisan pelindungan yakni protection layers dan dimulai dengan mengidentifikasi penyebab awal berupa initiating causes dari insiden keruntuhan Situ Gintung ini. Hal ini dapat berupa 4 poin yang ada di bawah. Yang pertama yakni identifikasi bahaya awal atau hazard identification. Mungkin kalau hemat saya terkait dengan preventif skenario, yang pertama bisa menggunakan metode seperti analisis struktur. Jadi identifikasi bahaya awal atau hazard identification ini harus dilakukan sedini mungkin sehingga pengukuran risiko gagal struktur ini dapat ditanggulangi dengan baik. Kemudian yang kedua ada rehabilitasi dan peremajaan bendungan yang bersifat pasif, yakni passive controls-nya dapat berupa perkuatan desain fisik bendungan dengan material yang sesuai dengan standar yang berlaku, serta pencegahan erosi pada tubuh bendungannya. Sehingga berbagai macam vegetasi itu bisa sebagai salah satu faktor luar untuk menahan erosi daripada tubuh bendungan, serta melakukan desain spillway atau pelimpah yang memadai untuk dapat mengantisipasi debit limpasan yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan sistem peringatan yang bersifat aktif atau active controls-nya itu dapat berupa pemasangan sistem pemantauan secara real time yang dapat berupa instrumentasi bendungan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi deformasi struktur bendungan atau kemudian kenaikan level muka air secara cepat. Biasanya hal ini terjadi ketika kondisi eh, rapid drawdown. Jadi kenaikan atau penurunan daripada muka air ini senantiasa harus diukur secara real time karena hal ini merupakan salah satu aspek daripada skenario pencegahan dari jebolnya bendungan Situ Gintung ini. Kemudian dapat juga ditambahkan instalasi FIWS atau Flood Early Warning System untuk memperingatkan penduduk sekitar daripada bendungan apabila terjadi kegagalan sistem bendungan berikutnya, yakni berupa rekahan pada tubuh bendungan. Penduduk juga dituntut untuk aktif
untuk melapor kepada para instansi terkait. Kemudian yang terakhir ada prosedur administratif atau procedural controls. Ini juga dapat dirancang dengan cara melakukan penjadwalan inspeksi dan audit keamanan bendungan secara rutin utamanya oleh tim ahli bendungan dan juga pelatihan kepada staf operasional dan pemeliharaan di bendungan Situ Gintung. Kemudian selanjutnya mitigative skenario atau skenario mitigasi. Jadi terkait dengan mitigative skenario ini mungkin dari tiga gambar di atas ini merupakan salah satu contoh yang cukup baik yang dapat dilakukan dan juga sudah berpedoman kepada uh, pedoman dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional maupun daerah dan juga dari Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum ini sudah merancang terkait dengan konsepsi keamanan bendungan dan kemudian rencana tindak darurat yang terjadi pada eh, bendungan-bendungan di Indonesia. Jadi penekanan regulasi mitigatif ini harus senantiasa ditingkatkan dan juga harus senantiasa segera dilaksanakan. Kemudian pendekatan mitigatif terkait dengan kasus keruntuhan ini menurut pengamatan saya dalam video tersebut itu masih belum terinisiasi dengan baik. Sehingga untuk dapat mengurangi dampak keruntuhan diperlukan strategi tanggap darurat yang dapat berupa perencanaan secara updating rencana tindak darurat atau Public Emergency Response Plan dengan memodifikasi aspek terkait dengan skenario atau non-skenario based hazard evaluation procedure yang kita bahas sebelumnya yang dapat berupa untuk poin pertama berupa pengembangan rencana tindak darurat bendungan atau Public Emergency Response Plan Development dengan cara pengembangan rencana evakuasi berbasis pendekatan skenario yang akan saya jelaskan pada metode fault tree analysis ataupun event tree analysis sehingga pada alur kejadian dan langkah mitigasi dapat diilustrasikan dengan jelas. Kemudian yang kedua berupa pengurangan dampak atau preparedness control yang dapat dilakukan dengan cara pemasangan tanggul sementara atau penghalang di hilir untuk mengurangi aliran air jika bendungan jebol. Kemudian poin ketiga yakni mengidentifikasi daerah rawan dan kemudian mengembangkan strategi zonasi evakuasi dan kemampuan wilayah untuk kemudian dapat meminimalkan kerusakan properti dan korban manusia. Dan poin yang terakhir berupa sosialisasi dan pelatihan komunitas sekitar dengan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk masyarakat di sekitar Situ Gintung, baik di hulu maupun di hilir bendungan Situ Gintung. Baik. Kemudian untuk terkait dengan root cause analysis, ini kita bisa dapatkan ataupun kita modelkan terhadap dua aspek, yakni yang di kiri berupa event tree analysis dan yang di kanan berupa fault tree analysis. Untuk yang di event tree analysis ini, dia merupakan salah satu bentuk analisis eh, pohon, yakni yang pertama identifikasi awal, initiation causesnya berupa piping of dam shoulder. Kemudian apakah itu terjadi occurrence atau tidak terjadi? Apabila terjadi piping, maka kemudian diperhitungkan terkait dengan large leak continue ataupun slightly continue. Jadi kejadian daripada piping di tubuh bendungannya ini apakah besar secara berskala besar ataupun berskala yang cukup relatif rendah. Apabila berskala besar, maka kita naikkan kepada dua kondisi, yakni apakah kemudian large leak-nya ini development berkembang atau tidak. Apabila berkembang, maka naik level kepada manual intervention. Adakah manual intervention? Apabila ada manual intervention, maka bisa dipertahankan, bisa cukup baik dipertahankan. Kalaupun tidak ada intervensi manual, maka naik level lagi ke dam failure. Jadi keruntuhan bendungan ini terjadi akibat proses-proses sebelumnya. Jadi untuk mulanya berupa piping, kemudian naik lagi kepada bagaimana rekahan itu berkembang,
Dan juga yang terakhir, adakah tindakan intervensi manual untuk mencegah daripada dam failure? Apabila ada, maka masuk ke dalam level D4. Kalau tidak ada, maka masuk ke tahapan dam failure atau D5. Sementara apabila dari event tree analysis ini terjadi dan rekahannya relatif cukup kecil, apabila dia berkembang, maka terjadilah dam failure apabila tidak ada intervensi manual. Jadi dari D1 kemudian jika dia terkait dengan kerekahannya ini minimal dan juga apabila dia berkembang dan apabila ada intervensi manual maka tidak sampai ataupun bencana dam failure ini dapat diminimalisir. Apabila tidak ada dengan mengikuti pattern ini sampai dengan walaupun dia rekahannya kecil, apabila dia berkembang dan tidak ada intervensi manual, maka dapat mengakibatkan keruntuhan bendungan. Itu untuk event tree analysis. Kemudian untuk fault tree analysis ini jadi analisis yang berdasarkan kepada penyebab. Jadi penyebab awalnya daripada tiga aspek utama yang menyebabkan keruntuhan bendungan. Jadi penyebab daripada drainase tersumbat, kemudian curah hujan ekstrim, ini dapat mengakibatkan kelebihan tambungan air. Kemudian untuk erosi tanah dasar, kemudian dan tanah tidak terkompak dengan baik, maka dapat mengakibatkan kegagalan struktur. Kemudian terkait dengan operasional, apabila dia tidak ada inspeksi dan juga petugas dianggap mengabaikan kerusakan kecil, maka dapat berujung kepada kelalaian operasional. Dari keenam penyebab di bawah ini, maka akan timbul satu level di atasnya, yakni isu yang dapat terjadi akibat akumulasi daripada dua penyebab di bawah. Jadi ada kelebihan tambungan air dan juga ada kegagalan struktur dan ada kelalaian operasional yang kemudian daripada ketiga penyebab tersebut dapat mengakibatkan keruntuhan bendungan. Sementara itu root cause analysisnya atau penyebabnya dari kedua metode di atas adalah terkait dengan event reanalysis atau ETA itu berupa occurrence D1, kemudian large leak yang continue dan juga berkembang. Kemudian tidak adanya manual intervention yang kemudian dapat mengakibatkan dam failure. Kemudian untuk root cause analysis daripada fault tree analysis ini, yakni yang pertama adanya kelebihan beban air, kegagalan struktur, dan kelalaian operasional yang kemudian dapat mengakibatkan keruntuhan bendungan. Ya, baik, mungkin cukup sekian presentasi dan penjelasan saya terkait dengan tugas 2 K3L di kelas program studi program profesi insinyur Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon izin untuk mengkoreksi apabila ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.